Acara selanjutnya adalah pengucapan janji lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik oleh seluruh wisudawan-wisudawati. Seluruh wisudawan-wisudawati dimohon untuk berdiri. Janji lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Janji lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. 1. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Selalu setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selalu setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berjanji. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berjanji Akan selalu menjunjung tinggi. akan selalu menjunjung tinggi Dan menjaga nama baik alma mater. dan menjaga nama baik alma mater. 3. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berjanji. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berjanji Akan selalu berusaha ikut meningkatkan. Mengembangkan kestatistikan Indonesia. 4. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berjanji. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berjanji Akan selalu bersedia menyumbangkan tenaga
maupun pikiran kepada siapapun sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasai demi kepentingan negara dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lima. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berjanji akan selalu menjaga kemurnian statistik sesuai dengan arti yang sebenarnya. 6. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berjanji untuk setiap saat melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tugas-tugas yang dibebankan kepada kami secara jujur dan kesungguhan hati. Wisudawan-wisudawati dan paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Wisudawan-wisudawati dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bapak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro. Yang saya hormati para pejabat Eselon 1 BPS, Eselon 2 BPS, Ketua STIS, serta anggota Dewan Senat STIS. Yang saya hormati Kepala BPS periode sebelumnya, di sini hadir Bapak Dr. Khairil Maksum. Yang saya hormati Ketua STIS periode sebelumnya. Yang saya hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika STIS. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu orang tua, atau wali, wisudawan, wisudawati, dan seluruh tamu undangan. Dan tentunya yang saya banggakan, seluruh wisudawan, wisudawati, lulusan program studi Diploma 4 Angkatan 19 STIS tahun 2016. Di pagi yang cerah ini, marilah kita memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih menerima rahmat, karunia, dan kesehatan yang diberikannya, sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam acara wisuda ke-54 tahun 2016. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Bapak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Terima kasih atas kedatangannya, Pak Menteri. Kehadiran Pak Menteri merupakan kehormatan dan merupakan kebanggaan bagi kita semua, insan PPS dan statistik. Apalagi Bapak Menteri juga berkenan untuk menyampaikan orasi ilmiah yang saya yakin dapat semakin memperluas wawasan dan menambah pengetahuan kita semua, khususnya para lulusan STIS yang merupakan statistisi muda PPS. Hadirin sekalian, pagi hari ini sungguh saya merasa bangga dan bahagia melihat pelantikan 445 lulusan program Diploma 4 sebagai sarjana sains terapan. Dengan ilmu statistik yang sudah mereka pelajari selama 4 tahun di STIS, baik statistik ekonomi, statistik kependudukan maupun komputasi statistik, saya sangat yakin bahwa para wisudawati ini telah siap untuk mengimplementasikan ilmu yang dipelajarinya untuk turut membangun perstatistikan Indonesia. Para wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, atas nama pribadi dan pimpinan BPS, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara patut bangga dengan capaian saudara hingga sampai pada level ini. Ini merupakan buah manis sesudah saudara-saudara 4 tahun belajar, dan kemudian sampai akhirnya saudara-saudara sekalian menyusun dan mempertahankan skripsi saudara di hadapan Dewan Penguji. Saya yakin ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai dan berlalu. Terus terang saya pribadi sangat terkesan dengan begitu banyaknya topik dan begitu up to date-nya judul-judul topik yang diangkat di dalam skripsi saudara-saudara sekalian. Saya percaya bahwa hasil kajian yang dituangkan di dalam skripsi itu dapat menjawab berbagai problematika dan tantangan yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga akan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan Indonesia ke depan. Ucapan selamat juga saya aturkan kepada para orang tua atau wali wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya ke gerbang kesuksesan. Segala dukungan, motivasi, perhatian, dan doa yang tidak putus-putusnya dari para orang tua atau wali merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan keberhasilan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, sesudah wisuda ini, saudara-saudara sekalian akan mengikuti tes kompetensi dasar atau yang biasa disingkat TKD sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Saya optimis dengan persiapan yang matang, saudara-saudara sekalian akan mampu melewati tes kompetensi dasar ini dengan mulus, dan tentu saja saya harapkan semuanya lulus. Sesudah lulus, saudara-saudara semua akan diangkat sebagai CPNS golongan 3A dan harus siap ditempatkan di BPS di kantor manapun saja, sesuai dengan surat perjanjian ikatan dinas
yang telah kita tangani pada awal perkuliahan. Tentu saja saudara-saudara patut untuk bersyukur, sebab saat ini moratorium penerimaan PNS masih berlangsung dan lulusan perguruan tinggi yang lain masih harus berjuang untuk mencari pekerjaan. Karena itu, sebagai wujud rasa syukur tersebut, saya berharap ke depan saudara-saudara sekalian harus betul-betul bekerja, dan sudah seharusnya saudara menunjukkan profesionalisme dan produktivitas seperti yang saudara tunjukkan ketika masih berada di kampus STIS. Untuk para orang tua atau wali dari wisudawan dan wisudawati, saya berpesan tidak perlu khawatir kalau nanti putra-putrinya ditempatkan di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta. Misalnya di Indonesia Timur, seperti di Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Saya infokan bahwa kantor BPS tersebar di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten dan kota. Karena itu, ketika putra-putrinya nanti akan ditempatkan di sana, saya yakinkan bahwa akan ada para senior yang akan mengamati dan menjaga, menuntun langkah-langkah mereka. Karena itu, sekali lagi pesan saya bahwa Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Biarkan putra-putrinya mandiri, biarkan putra-putrinya dewasa, dan biarkan putra-putrinya terbang tinggi meraih cita-citanya. Kita mesti ingat apa yang ditulis oleh Khalil Gibran. Kaulah busur dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Kepada para wisudawan dan wisudawati, perlu saudara pahami bahwa ketika nanti saudara-saudara masuk ke dalam lingkungan kerja, suasananya akan berbeda dengan suasana di kampus. Untuk itu, saya titipkan beberapa pesan yang mudah-mudahan akan berguna bagi saudara-saudara sekalian ketika nanti memasuki dunia kerja. Yang pertama, dengan selesainya masa pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, bukan berarti proses belajar telah selesai, tetapi justru merupakan awal bagi proses belajar yang lain, yaitu bagaimana mengimplementasikan ilmu yang saudara-saudara pelajari di kampus ke dalam dunia nyata. Walaupun telah memasuki dunia kerja, saya berharap agar saudara-saudara sekalian tetap memiliki motivasi untuk terus belajar dan mengasah kemampuan, sehingga pada saatnya nanti saudara-saudara sekalian dapat meningkatkan lagi ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti master maupun baik melalui beasiswa yang diberikan oleh BPS maupun melalui program-program lainnya. Jadi pesan saya, belajar, belajar, dan terus belajar. Yang kedua, ketika masuk ke dalam dunia kerja, bekerjalah dengan cerdas dan juga ikhlas tanpa pamrih. Bagikan ilmu yang saudara-saudara miliki. Jangan segan-segan untuk membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan di dalam bekerja. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ilmu saudara akan semakin bertambah. Yang ketiga, nantinya ketika saudara-saudara masuk ke dalam dunia kerja, lingkungannya akan jauh lebih beragam. Di dunia kerja, saudara-saudara akan bekerja dengan atasan, akan bekerja dengan bawahan, akan bekerja dengan teman sejawat, dan juga akan bekerja dengan mitra kerja di luar BPS. Saudara-saudara sekalian akan berjumpa dan bergaul dengan mereka yang memiliki perilaku, kepribadian, umur, latar belakang, pendidikan, dan budaya yang sangat beragam. Dan saya pastikan itu bukan hal yang gampang. Karena itu pesan saya, saudara-saudara sekalian harus pandai-pandai menempatkan dan menyesuaikan diri dengan baik, seperti kata pepatah,
Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Bersikaplah secara santun, proporsional, dan bijak. Jangan tinggi hati, apalagi bersikap secara eksklusif. Wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, permintaan data yang akan diajukan ke BPS akan semakin meningkat, baik dari sisi keragaman maupun tingkat kedetailannya. Jadi ke depan, tantangan yang harus dihadapi BPS akan semakin berat. Apalagi di dalam pencanangan sensus ekonomi 2016 yang lalu, Presiden telah memberi tanggung jawab yang besar kepada BPS untuk mewujudkan kebijakan satu data. Jadi ke depan kita semua harus bekerja keras agar data BPS lebih berkualitas, lebih dapat dipercaya, dan dapat dijadikan rujukan utama untuk menyusun kebijakan guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kepercayaan yang diberikan oleh Presiden ini bukan hal yang main-main, karena itu betul-betul harus kita wujudkan. Ini merupakan tantangan yang besar sekaligus merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Tetapi saya yakin kita, termasuk saudara-saudara sebagai statistisi muda, akan sanggup memegang amanah ini. Saya yakin selama kita terus berpegang pada nilai-nilai inti BPS, yaitu profesional, integritas, dan amanah, bersama-sama kita akan mampu melaksanakan tanggung jawab yang besar ini. Para hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri acara sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan, dosen, serta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang telah bekerja nyata, bersusah payah, bermandikan keringat untuk mendidik para mahasiswa yang hari ini diwisuda sebagai Center of Excellence di bidang statistika. Untuk itu saya minta tepuk tangan yang meriah untuk para dosen dan sivitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kami seluruh pimpinan BPS merasa bangga dengan sederet prestasi cemerlang yang telah ditorehkan oleh para mahasiswa di berbagai ajang kompetisi bidang akademik maupun non-akademik di level nasional maupun di level internasional. Kami yakin hal ini tidak bisa terwujud tanpa kerja keras dan rasa tanggung jawab dari seluruh dosen dan sivitas akademika STIS. Semoga ke depan STIS menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan sebagai pembekalan awal kepada para wisudawan wisudawati yang merupakan calon pemegang tongkat estafet penyelenggaraan statistik di Republik Indonesia tercinta ini. Semoga seluruh lulusan STIS Angkatan 19 ini dapat bekerja dan berkarya nyata sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shanti, Shanti, Shanti. Berikut ini adalah biodata beliau. Profesor Bambang Sumantri Brojonegoro PhD, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Republik Indonesia. Beliau lahir di Jakarta 3 Oktober 1966. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990, bidang Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional. Master of Urban Planning dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA pada tahun 1995, bidang Transportation Planning and Economic Development. PhD in Urban and Regional Planning dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, bidang Regional Science and Economic Development. Beliau pernah menjabat sebagai
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005 hingga 2009, Direktur Jenderal di Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank pada tahun 2009 hingga 2009. Sumantri Brojonegoro PhD dipersilakan. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik, para pejabat eselon 1 dan 2 BPS, para undangan, hadirin berbahagia, serta utamanya seluruh wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada acara yang penting pada hari ini. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati yang telah lulus dan telah melalui berbagai proses pembelajaran untuk menjadi seorang statistisi yang handal. Anda semua kini sudah menjadi kaum intelektual, sekaligus agen pembangunan dan agen perubahan untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Tentunya, bekal pemahaman selama proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dapat kemudian Anda terapkan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam membangun negeri kita yang tercinta. Para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, perlu dicermati bahwa hasil pembangunan bangsa Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang kita rumuskan saat ini. Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional bersama-sama dengan lembaga pemerintah lainnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan nasib bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Namun demikian, kredibilitas dan kualitas perencanaan tersebut akan sangat ditentukan oleh dukungan data statistik yang komprehensif dan terperinci, serta data yang berkualitas dan tepat waktu. Dengan demikian, peran para statistisi dan Badan Pusat Statistik menjadi sangat penting dan strategis sebagai tulang punggung dan penyangga proses perencanaan pembangunan yang berkualitas. Perlu kita sadari juga bahwa bangsa Indonesia ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Beberapa faktor risiko pembangunan nasional ke depan antara lain belum pulihnya perekonomian global dan perekonomian beberapa negara mitra dagang utama, masih rendahnya harga komoditas, serta konflik politik dan sosial di beberapa negara. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kebijakan pemerintah yang tepat sangat diperlukan. Namun, kebijakan yang tepat hanya dapat disusun jika didukung oleh data dan informasi yang akurat dan kredibel. Tanpa data yang lengkap, cermat, dan berkualitas, akan sulit untuk melakukan perencanaan pembangunan yang tepat, menyusun kebijakan yang antisipatif, serta memonitor dan mengevaluasi realisasi pembangunan dengan baik. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, sudah saatnya pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan berdasarkan perkembangan fakta terkini atau yang sering disebut sebagai evidence-based policy. Fakta terkini harus diperoleh melalui data yang tersedia secara cepat dan akurat. Saat ini sudah bukan zamannya lagi kita memperoleh data selama berhari-hari atau berbulan-bulan. Perkembangan teknologi informasi terkini harus kita manfaatkan untuk dapat menyediakan data secara cepat dan komprehensif, baik secara sektoral maupun regional, sehingga arah pembangunan nasional dapat kita rumuskan dengan lebih baik dan akurat. Perkembangan teknologi informasi terkini juga perlu dimanfaatkan sebagai sarana interaksi yang efisien antara penyedia data dengan pengguna data. Dengan teknologi terkini, perkembangan data warehouse dan aplikasi interface yang menghubungkan antara penyedia data dan pengguna menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Di masa sekarang ini, semestinya pengguna data tidak perlu lagi datang secara fisik ke BPS jika ingin memperoleh data, tetapi selayaknya sistem informasi dan teknologi terkini dapat membantu melayani pengguna data secara online. Dengan demikian, pengguna data hanya cukup mengakses sistem informasi data terpadu secara online, sehingga proses perolehan data dan pengolahan data dapat cepat disesuaikan dengan tingkat agregasi atau disagregasi yang dibutuhkan serta dilakukan secara efisien. Dengan kata lain, sumber daya manusia statistik ini semestinya tidak lagi disibukkan
oleh layanan permintaan data dan proyek pengolahan data. Tetapi sumber daya manusia statistisi ini dapat lebih diberdayakan pada penelaahan metodologi statistik dan proses pengumpulan data statistik yang lebih beragam dan lebih berkualitas. Para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, saat ini kita berada pada era baru, di mana pola hubungan antar pemerintah dan rakyat sudah berubah. Rakyat menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi. Masyarakat juga semakin kritis terhadap data dan informasi statistik. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam menunjukkan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, BPS sebagai lembaga penyedia data harus dapat merespon kebutuhan akan data tersebut. Sudah saatnya instansi pemerintah Indonesia bertransformasi ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab. Tugas pokok instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang prima, dan tugas pelayanan prima lembaga statistik di Indonesia adalah menyediakan data dan informasi statistik secara transparan dan mudah diakses. Bukan saatnya lagi kita menjadikan data statistik sebagai alat transaksi, tetapi sudah saatnya kita jadikan data statistik sebagai salah satu sarana kita memberikan pelayanan informasi yang prima. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang membangun satu data nasional yang merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah secara terpadu. Tema keterpaduan data nasional yang sedang diusung adalah satu data nasional untuk pembangunan yang berkelanjutan, di mana hal ini sejalan dengan nawacita. Visi kebijakan satu data ini adalah satu data Indonesia sebagai pendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Sementara itu, misi kebijakan satu data terdiri dari pertama, data pemerintah yang akurat, kedua, data pemerintah yang terbuka, serta ketiga, data pemerintah yang interoperable. Selanjutnya, visi dan misi ini akan diimplementasikan melalui dua strategi besar. Strategi pertama adalah perbaikan tata kelola data, di mana strategi mencakup penataan regulasi dan kelembagaan, standarisasi dan sinkronisasi data, capacity building, dan kepastian interoperabilitas data lintas kementerian, lembaga, daerah. Strategi kedua adalah rilis dan pemanfaatan data terbuka yang mencakup publikasi data dalam format terbuka, pengembangan portal satu data, data.go.id, serta mendorong pemanfaatan data baik internal maupun publik. Para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, generasi muda tentunya akan lebih tanggap dan cermat terhadap perkembangan teknologi informasi, serta akan lebih berdedikasi dalam mengimplementasikan kebijakan satu data ini. Saya berharap Anda semua lulusan STIS ini juga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam proses implementasi kebijakan satu data, serta dalam menciptakan kreasi-kreasi baru untuk portal satu data Indonesia. Sehingga saya berharap Indonesia ke depan memiliki portal satu data nasional yang cukup terdepan dibandingkan negara-negara lain. Kebijakan satu data ini tentunya juga diarahkan untuk memenuhi harapan pengguna data, baik dari segi keberagaman dan kualitas data. Untuk menghasilkan data tersebut, kualitas SDM statistisi menjadi faktor utama. Peran statistisi dalam mengumpulkan informasi, mengolah, dan menyajikan data akan menjadi sangat vital. Harapan saya ke depan juga adalah para wisudawan dan wisudawati STIS dapat memberikan contoh dan teladan sebagai statistisi yang handal yang dapat terus meningkatkan peran dan kualitas data statistik dalam pembangunan. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, akhir kata sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang saya harapkan untuk terus berlomba meningkatkan kualitas data yang dihasilkan, dan yang paling penting memberikan yang terbaik bagi institusi Anda, Badan Pusat Statistik, dan utamanya memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Brojonegoro PhD atas pidato ilmiahnya. Berian penghargaan kepada 4 orang wisudawan wisudawati terbaik. Dimohon perkenan Bapak Dr. Suharyanto dan Bapak Dr. Hamonangan Ritonga MSc untuk menyampaikan penghargaan kepada wisudawan wisudawati terbaik.
yaitu 1. Dari jurusan Statistika, Peminatan Sosial dan Kependudukan dengan indeks prestasi kumulatif 3,81 atas nama Rizky Dwi Yuniarfi dari jurusan Statistika, Peminatan Ekonomi dengan indeks prestasi kumulatif 3,80 atas nama Zanial Fahmi Firdaus. Atas nama Amanda Pratama Putra. Selanjutnya, atas dasar penilaian karakter selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, termasuk di dalamnya aspek kepemimpinan, kepribadian, dan prestasi baik di dalam maupun di luar kampus, maka wisudawan-wisudawati terbaik dengan indeks prestasi karakter mahasiswa 3,80 adalah Zanial Fahmi Firdaus. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Suharyanto, Bapak Dr. Hamonangan Ritonga MSc, dan 4 orang wisudawan-wisudawati terbaik untuk menuju tempat yang disediakan. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, para wisudawan-wisudawati terbaik dan petugas dipersilahkan kembali ke tempat.
Acara berikutnya adalah serah terima lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Saat wakil dari anak-anak yang ada di sini menyerahkan bunga pada orang tuanya sebagai bukti bahwa kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepadamu ayah ibu. Terima kasih atas segala usaha yang telah engkau berikan. Terima kasih atas seluruh doa yang senantiasa engkau lantunkan. Terima kasih ayah ibu. Pikirku pun melayang dari pasti teringat semua cerita orang tentang riwayatku.
Sing along.
Hadirin yang terhormat, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam dapat menyesuaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kami bersyukur kepadamu, betapa kami memuji namamu atas limpahan nikmat dan anugerah yang Engkau curahkan kepada kami. Dengan rahmat dan karunia-Mu, dengan izin dan ridho-Mu, pada hari ini Sabtu 8 Oktober 2016 kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda ke-54 tahun 2016 lulusan program Diploma 4 Angkatan ke-19 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Maha Agung. Dengan keagungan namamu, dengan keindahan sifatmu, dan dengan keindahan ciptaanmu, anugerahilah kami hati yang senantiasa mengingat namamu, lisan yang senantiasa menyebut dan memuji namamu, jiwa yang selalu mensyukuri segala nikmatmu, serta kemampuan beribadah kepadamu dengan ibadah yang terbaik. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, ajari di kampus tercinta ini sebagai ilmu yang Engkau ridhoi, ilmu yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kami juga memohon kepadamu, jadikanlah Badan Pusat Statistik tempat kami bekerja nantinya sebagai wadah untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kami dapat. Zat yang Maha Penyayang, kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang kami dapat ini tidak lepas dari doa dan ikhtiar kedua orang tua kami. Dari itu ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Terimalah amal ibadah mereka. Limpahkanlah kebaikan dan pahala kepada mereka. Sungguh kami sangat menyayangi dan menghormati mereka dalam membimbing dan mengajar kami. Ya Allah, Zat yang Maha memberi petunjuk, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukilah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Lindungilah kami dari sifat sombong, lindungilah kami dari sikap zalim. Kuatkanlah keteguhan kami dalam kebenaran dan kesabaran. At-Tawwabur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penutupan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Dengan ini sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik secara resmi ditutup. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Ilmu Statistik akan meninggalkan ruangan upacara. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Ilmu Statistik meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. 4. Angkatan 19 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun akademik 2015-2016 telah selesai. Kami atas nama panitia turut berbahagia dan mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati beserta seluruh keluarga. Semoga pengorbanan dan perjuangan selama ini membawa kebaikan untuk kita semua dan untuk Indonesia tercinta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang terhormat atas kerjasamanya dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara wisuda ini. Akhirnya, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pengumuman dimohon kepada orang berada di samping bendera. Kepada wisudawan-wisudawati untuk tetap dalam ruangan upacara untuk foto bersama.